Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Karena kalau kita yakin dengan iman, baru kita masuk sholat, puasa. Tadi ada puasa baru, sekali buka wajib. Ya, selama jadi sudah makan apa? Dan tidak puasa tidak apa-apa. Ya, oke. Kita masuk dulu. Silakan buka. Sekalipun tidak cukup waktu, nanti dikembangkan. Besok kita masuk bab iman kepada kita. Baru kita masuk bab iman kepada takdir. Baru kita masuk yang lain. Silakan buka. Pertama, surah Al-Haqq ayat 17. Al-Haqq surah. Coba cek. Surah berapa itu? Surah Al-Haqq. Ada nggak? Atau buka dulu surah Maryam, surah 19. Surah 19 ayat 20. Ya, ikhwannya baca. Tafadhal taqra. Ya. Wahid Pak. Ya, besar-besar saja. Yang usahakan kalau pengajian semua pakai songkok, ambil songkok 2 terus. Kecuali usahakan pengajian dan sholat di waktu itu jangan tidak pakai songkok, juga pakai songkok.
Ya. Ya. Kalau sebenarnya pun di dulu walau yang sesti baca, walau aku bahagia. Ya. Dari situ Jibril berkata bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan tentang adanya anak laki-laki tersuci, dan Maryam juga berkata, Qolat. Jadi kalau bahwa itu laki-laki, Qolat adalah perempuan. Dalam bahasa Arab dipanggilnya Qolat. Biasa belajar bahasa Arab. Ya. Kata Ali, jadi kalau perempuan Qolat di situ berarti harus kata Ali. Kalau laki-laki Qolat kata Ali. Kalau perempuan dari tiga. Bagaimana aku bisa mempunyai anak sedangkan saya tidak pernah disentuh laki-laki? Walidnya ada ke air dan dinas orang batabina wakana amran maktiya, dan saya bukan mesina. Ya. Jadi itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril kembali menjawab bahwa itu mudah kalau Allah mudah. Mudah kalau Allah mudah. Jadi anak-anakku sekalian, adanya Jibril ditugaskan oleh Allah sehingga Maryam mempunyai anak tanpa disertai lagi, dan inilah dalilnya bahwa mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu segala sesuatu yang tidak masuk akal mudah bagi Allah kalau mudah. Ya. Baik, kita lanjut kepada surah Al-An'am. Ini bisa ditulis dalil tentang tugas Jibril, malaikat Jibril kepada Maryam sehingga lahirlah Nabi Isa anak Maryam tanpa bapa. Surah Maryam 19 sampai 21. Lanjut surah Al-An'am ayat 1. Al-An'am ayat 1. Mana satu orang banyak. Asal petugas ini ya. Rahman baru sembuh dari sakit, alhamdulillah sudah tugas. Awal dari belakang, disitulah kasih tafsir. Dan kita berdoa hari ini orang tua santri yaitu orang tua syirik, dan alhamdulillah kita sudah untuk bergabung dihubungkan lagi pada jam 2. Biasa namanya terus takut mati. Yang kita takut adalah asal amal dari kita. Coba baca Al-An'am ayat 61, silakan. Coba sedikit seturut. Ya kalau ada coba begitu lepas masuk. Siapa coba? Langsung baca. Oh, yang dapat langsung baca.
mautu. Ahadakumul mautu. Artinya ya, malaikat mencabut nyawa dan malaikat tidak malaikat biasa. Ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala al-qahiru fawqa ibadi. Dia berkuasa atas fawqa ibadi, di atas hamba-hamba. Jadi Tuhan itu berkuasa kepada seluruh hamba-Nya, semua dikuasai. Tidak ada satu pun aspek kehidupan tidak dikuasai al-qahir. Jadi kalau manusia paling dikuasai, kalau pikirannya menguasai ketika di kantor, keluar kantor, enggak. Ya kan? Itu pun kalau dia terpilih atasan, tiba-tiba pensiun, tidak. Atau berganti posisi. Tapi Tuhan fawqa ibadi, dan Allah Subhanahu wa taala wa yursilu alaikum hafazah. Hafazah itu Allah mengutus kepada aku tentang malaikat-malaikat penjaga. Ada yang menulis tentang keburukan, ada yang menulis kebaikan. Malaikat inilah nanti yang kita ketemu di akhirat memperlihatkan catatan-catatan kita. Kalau di dunia yang mencatat istri kita tahu namanya, yang mencatat yang mencatat yang mencatat listriknya yang kita tahu, yang mencatat mungkin macam-macam kita tidak tahu. Tapi ini yang mencatat kita sekarang, kita tidak lihat dan kita yakin, yaitu yursilu alaikum hafazah. Kamu mengutus kepadamu, itu lebih besar. Idza jaa ahadakum maut, maka ketika sudah waktu datang kepadamu ahadakum maut, tentang kematian, tawaffat rusuluna, maka langsung semacam bapaknya Sri kemarin wanitanya katanya mau berangkat ke Polmas dari pagi untuk menyumbang masjid. Tapi ketika jam 4 subuh tiba-tiba sakit kepalanya dan tahu karena di jantung tidak ada, tidak bergerak, dibawa ke RSPD-nya sudah meninggal. Tapi dia berdiri sudah meninggal baru dibawa jantung. Jadi ketika tawafat rusulna, dia tidak apa-apa. Mau jantung, mau tidak jantung, gampang saja Allah mencabut. Siapa yang punya pekerjaan mencabut? Itu stafnya, pegawainya, Allah. Jadi tidak ada manusia yang ditugaskan mencabut nyawa sesama manusia. Dia pegawainya Allah di sektor kegaiban. Kalau kita juga mau menjadi pegawainya Allah di sektor kehalifaan, mewakili Allah di dunia ini untuk menyampaikan terus kalimat-kalimat. Ya, ini tidak gampang untuk mendapat hidayah, kan? Tidak gampang. Ada diberi hidayah, belum tentu diberi hidayah untuk belajar agama, menyampaikan agama. Sebentar Ustaz sudah bisa diundang lagi untuk berbagi. Nanti yang besar-besar dulu. Tidak tahu. Kalau saya marah-marah kalau begini, kalau sudah isi sudah itu. Oke? Itulah tugas malaikat. Anak-anak berpaham. Ditulis malaikat yang mencatat, malaikat yang mencatat apa perbuatan dan termasuk pencabut nyawa adalah surat Al-An'am ayat 61. Itu bisa dihafal nanti, persiapan untuk cara-cara.
Surah Al-Mu'min surah berapa itu? Surah, ya, silakan baca. Ayat 7. Ayat 7. Artinya, bukan barangkali. Kalau mungkin, coba surah itu Al-Mu'minun mungkin. Al-Mu'min surah 40. Bukan. Itu surah. Ada Al-Mu'min, coba cek itu. Ada Al-Mu'minun. Ada Al-Mu'min nggak? Ada. Al-Mu'min, coba Pak Dua, coba lihat Al-Mu'min. Surah berapa? Coba cek baik-baik. Al-Mu'minun ketiga. Coba surah 40 ayat 7. Sekarang coba. Jadi ilmu tafsir itu ada juga sebenarnya itu double itu surah. Ada beberapa ulama bahwa ada nama lain Al-Bara. Itu nanti kalau belajar ilmu tafsir. Silakan coba buka surah 40 ayat 7. Ya, terus coba surah 40 ayat 7. Waktu saudara. Ya. Artinya ya. Jadi kalau saya tidak salah, kalau sudah pulang di situ, tertulis.
al-mu'min. Nanti alladzina yahmiluna al-'arsy. Jadi mereka itu memikul aras. Ya. Wa man halahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Dan mereka bertasbih dan memuji Tuhannya. Dan mereka kepadanya beriman kepadanya. Wa yu'minuna wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Beriman kepadanya serta memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Seraya berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'. Jadi mereka itu yang dirahmati Allah, yang memikul arasnya Allah, itu senantiasa suka memohon doa kepada orang beriman. Kalau dia sudah pasti selamat, karena dia cuma diciptakan dari roh. Tidak ada nafsunya itu malaikat, tidak ada. Misalnya mau pergi rekreasi, tidak ada. Tidak ada. Mau pergi bertimbul, mau pergi tidak. Dia sudah tidak ada nafsu. Kita ada nafsu. Serakah dunia, serakah uang, mengepat roda, ya. Suka spekulasi, berbohong. Mereka tidak ada. Nah, tapi dia itu mereka. Doanya mereka, Rabbana wasi'ta kulla syai'. Kita harus tahu ini. Mengenal malaikat itu tanpa kita lihat itu bukan persoalan mudah. Tapi kalau mengenal teknologi di universitas apa saja bisa kita katakan laboratorium. Tapi malaikat bagaimana mau masuk ke universitas mana mengenal malaikat kecuali universitas Al-Quran. Ya, sekolah ini saya kepada jadi universitas Al-Quran mengenal malaikat. Apa doanya malaikat? Ya ini kalau ini diteliti dulu aja harus lewat akal dan iman. Rabbana wasiyatan kami rahmat dan ilmu yang ada padamu, wasat rahmatan wa ilman yang ada padamu, meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat. Faghfir lilladzina tabu, berilah ampunan kepada orang bertobat dan mengikuti jalan wattabu sabila, dan mengikuti jalanmu, dan waqihim adzabal jahim, dan pelihara mereka dari azab neraka. Jadi tiga doanya orang beriman kepada mereka, wasi'ta kulla syai', minta rahmat dan ilmu kepada orang beriman, dan ampunilah orang-orang yang suka bertobat kepadamu, dan pelihara mereka, dan bimbinglah wattabu sabil, jalanmu, dan jauhkanlah dari asal neraka. Jadi kalau kita tidak beriman, kita tidak masuk doanya malaikat.
tulis tentang ampunan, tentang rahmat, tentang jalan yang benar, tulis, dan kehindaran dari api neraka. Mudah-mudahan kita juga ini yang hadir pada hari ini, yang dengar ceramah pada malam ini adalah jalan yang diridhai Allah. Ya kan? Amin ya rabbal alamin. Bayangkan teman-teman semua malam ini ada kerja di nonton Facebook, nonton WA sampai ke malam, nonton YouTube nggak jelas. Saya tadi sore sampai malam juga sambil mengetik, sambil juga saya belajar. Nanti kalau sudah jadi, sudah dipasang saya tadi nggak mungkin? Sudah banyak belum? Ya, saya nambah minggu depan selesai. Saya juga mau malam juga kan. Saya mau lihat juga. Kalau saya nggak di negeri, saya di putra. Pada saja punya rumah bagus, lihat. Ya, karena saya mau bagaimana santri-santri saya juga terbentuk seperti yang diharapkan mereka. Oke? Itu sudah. Jadi itulah kerjanya mereka. Bagaimana kau mencintai mereka? Kau kenal bisa nggak? Wah, saya cinta Jibril. Kau kenal di mana? Katanya ada. Kalau kita tahu di dalam surah apa itu? Fatir ayat apa itu? Fakir ya? Ya, jadi nanti kalau anak itu sebenarnya surah Mukmin juga, ya kan? Cetakan lama itu surah Mukmin ayat 7. Tentang bagaimana apa namanya kerjanya Jibril termasuk stafnya Tuhan lahir di Isa, ya surah Maryam ayat 21. Apa yang tadi surah Al-An'am 61 menjelaskan apa? Bagaimana? Anak 61 tadi punya masalah apa? Masalah apa tadi anak 61? Sudah dibahas ya? Ya. Al-An'am 61 belum? Hah? Oh, yang menjaga, yang menulis tentang keburukan kita. Tadi kalau benar-benar ada sudah ditulis keburukan mereka. Ya, yang suka karasi, misalnya sakit, tidak dibilang sakit, itu ditulis mereka. Ya sakit betul, kau curigai orang sakit, ini pura-pura sakit, kau juga ditulis menuduh yang tidak benar. Tak boleh. Jangan tuduh orang, apalagi menyampaikan dosa. Coba lagi surah An-Nisa 172, surah keempat. An-Nisa 172 cepat berubah. Ya, makanya jangan fokus pekerjaan saya supaya nanti minggu pekan depan kita mengikuti apa lagi? Iman kepada Rasul sudah, iman kepada kitab. Cepat. 172. Satu orang yang belum kerja. Ya, kenapa Mas sekali? Al-Masih sama sekali layas takut al-Masih ayakun awalan, tidak menjadi, tidak enggan. Jadi maksudnya Isa itu tidak pernah enggan menjadi hamba Allah. Begitupun mereka. Ya,
Dan barang siapa yang menyombongkan diri, enggan menyembahnya, maka mereka, Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Jadi mereka itu salah satu tidak pernah enggan dalam menyembah Allah. Tulis itu. Malaikat tidak pernah enggan, tidak pernah enggan. Beda manusia. Manusia kadang enggan. Disuruh kebaikan dan dibayar caranya. Suruh mengaji, dia beralasan, ini bukan bidang saya, atau bukan selera saya, bukan hobi saya. Saya ini hobinya main bola misalnya. Iya, saya juga kok main bola di pemerintah. Ya, jadi malaikat tidak pernah enggan menyembah. Beda manusia, tulis. Nggak bisa ya. 1, 2. Jadi malaikat tidak pernah sedikit enggan dalam menyembah Allah. Beda manusia. Manusia kadang-kadang hari ini, besok semangat, lusa tidak tertarik lagi dan lain sebagainya. Oke, kita masuk lagi. Coba cari surah Al-Haqq. Ada surah Al-Haqq di sini ya? Dari dapat? Ada Al-Haqq? Coba baca ayat 17. Surah berapa itu Al-Haqq? Surah berapa? Coba. Dikau bersama Allah. 17. Surah berapa? Ya, baca cepat. Tanggal 9 ayat 17. Ya, kurang. Ya, artinya dan para malaikat berada kembali di ujung langit. Pada hari itu terdapat malaikat berpinjam ars menghadiri para malaikat. yauma idzin tu'ridun. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Ya. Jadi total posisinya malaikat di mana? Inilah. Jadi para malaikat berada di penjuru langit di sini. Di penjuru langit ini itu ada malaikat di sini. Ya. Ya. Kalau presiden Amerika gimana? Buat darat gitu. Tapi ya. Yauma itu sedangkan para malaikat dia berbagai penjuru langit pada hari itu dalam